Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-27. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai dengan 16. Kutipan ini mengisahkan diskusi Yesus dengan kaum Farisi mengenai perceraian. Diskusi ini lebih merupakan pembicaraan antar guru di kalangan orang Yahudi untuk saling memperkaya atau mendalami pendapat guru satu dengan yang lainnya. Dan kali ini mereka mengajak Yesus berdiskusi mengenai perceraian, karena Musa mengizinkan orang menceraikan istrinya dengan memberikan surat cerai. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, boleh atau tidak? Apa tanggapan guru mengenai hal ini? Dan Yesus kemudian mengajak mereka untuk masuk ke dalam misteri hidup perkawinan. Bahwa perkawinan bukan hanya perkara hukum, boleh dan tidak boleh, tetapi perkara batin. Maksudnya apa? Allah sejak semula menciptakan pria dan wanita. Mereka ini diciptakan Allah sebagai rekan yang sepadan, rekan yang seimbang. Namun di dalam praktek kehidupan bangsa Yahudi pada waktu itu, wanita ditempatkan sebagai kelompok kelas nomor 2. Mereka tidak dihargai, pendapatnya tidak didengar, dan hak-haknya mudah sekali diambil alih. Apalagi seorang janda. Seluruh kepemilikan yang ditinggalkan oleh suaminya, kalau dia tidak punya anak laki-laki, akan diberikan kepada keluarga kakak atau keluarga adik yang menjadi wali. Akibatnya apa? Akibatnya harta kekayaan janda itu yang semestinya bisa untuk kehidupan anak-anaknya juga, atas alasan perwalian bisa diambil alih dan dirampas dari si janda. Maka perempuan dalam hal ini selalu mendapatkan nasib yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, Yesus mengajak orang-orang Farisi untuk masuk ke dalam rencana Allah, bukan hanya ke dalam aturan boleh atau tidak boleh. Rencana Allah apa? Rencana Allah adalah bahwa Dia sejak semula menjadikan pria dan wanita saling melengkapi dan mempersatukan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yesus menggarisbawahi bahwa sebab musabab perceraian adalah karena ketegaran hati. Ketegaran hati. Apa itu ketegaran hati? Ketegaran hati adalah hati yang kaku, hati yang egosentris, tidak mau mendengarkan pihak lain, mau menang sendiri. Hati yang tegar, hati yang kaku, tidak peduli kepada yang lain. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya
perceraian. Karena orang atau pasangan tidak lagi saling mempedulikan. Namun dari awal mula Allah sebetulnya sudah merancang agar pria dan wanita ini dapat saling melengkapi, dapat saling menolong, dapat saling membantu. Karena manusia hanya bisa dibantu oleh sesama manusia. Hanya dapat saling melengkapi kalau sesama manusia. Binatang bisa membantu dalam arti pekerjaan fisik, tetapi tidak bisa menjadi pendamping, tidak bisa menjadi penolong yang sepadan. Oleh karena itu, bagi para Farisi waktu itu, orang-orang Farisi waktu itu, pendapat Yesus ini sangat mengejutkan. Apalagi ketika Yesus juga mengatakan bahwa wanita boleh menceraikan suaminya. Ini sesuatu yang baru. Tapi sebetulnya apa yang dikatakan Yesus, dia ambil dari aturan bangsa Romawi. Bangsa Romawi sebagai bangsa penjajah, mereka juga menerapkan aturan-aturan Romawi, di mana dalam aturan itu seorang istri boleh menceraikan suaminya. Dan Yesus melihat bahwa itu adalah kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun pada intinya Yesus amat sangat tidak setuju dengan perceraian. Sebab dari awal mula kesatuan pria dan wanita adalah merupakan kehendak Allah, rencana Allah. Perceraian berarti melawan rencana Allah atau melawan kehendak Allah. Lalu bagaimana agar orang bisa bertahan dalam sebuah relasi keluarga suami istri? Bagi saya, yang penting adalah bagaimana suami istri bisa saling berbagi perasaan. Dari banyak pengalaman para suami istri, mereka seringkali mengatakan bahwa obrolan-obrolan di rumah tangga atau komunikasi-komunikasi antar suami istri lebih merupakan penyelesaian masalah. Ada masalah atap bocor, ada masalah bayar listrik, ada masalah keluarga sakit, ada masalah utang ini, ada masalah harus menyelesaikan itu, macam-macam. Tetapi yang seringkali tidak dibicarakan adalah perasaan masing-masing. Padahal perasaan inilah yang mewarnai sepanjang hari hidup kita. Kalau perasaan kita sedang jenuh, lalu seluruh hari kelihatan juga menjadi kacau. Kalau perasaan kita sedang senang, seluruh hari juga menjadi indah. Nah, alangkah indahnya kalau suami istri selalu bisa saling mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, perasaannya, supaya saling bisa memahami, pasanganku sedang merasa begini, aku harus bersikap bagaimana. Pasanganku sedang merasa sedih, bagaimana aku bisa menghiburnya. Pasanganku lagi merasa marah, apa yang harus aku buat untuk dia supaya marahnya menjadi reda. Saya kira kalau perasaan ini sering dibagikan antar pasangan suami istri, banyak persoalan yang bisa diselesaikan. Dan bukan hanya karena masalah-masalah konflik yang diutamakan kemudian adalah bercerai. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mencoba di masa modern ini
menghayati apa yang diajak oleh Kristus, supaya kita mengenal dan memahami kehendak Allah yang telah mempersatukan pria dan wanita sebagai rekan yang sepadan, saling melengkapi, saling menolong, saling menyempurnakan. Semoga Anda semua menjadi berkat bagi dunia karena kesetiaan Anda sebagai suami istri. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.